Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan GNS Pro Cilacap, meliput acara sosialisasi taat pajak yang disertai dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Pergub Nomor 23 Tahun 2022, yang mana dalam sosialisasi tersebut bertujuan mengingatkan masyarakat agar patuh membayar pajak terkait akan segera diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana STNK yang mati lebih dari 2 tahun nantinya akan berdampak bahwa kendaraan tidak lagi bisa diregistrasi atau dikenal dengan istilah kendaraan menjadi bodong. Untuk Anda, bahwa pemilik kendaraan bermotor kini dituntut untuk dapat selalu taat dan patuh membayar pajak kendaraan. Sebab jika nekat melanggar, data kendaraan akan dihapus dari sistem yang ada di Samsat. Imbasnya, kendaraan bermotor akan menjadi kendaraan ilegal atau bodong. Nah, hal ini berdasarkan ketentuan dari Korlantas Mabes Polri merujuk pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepala UPPD Kabupaten Cilacap, Alimin Suprayitno, menyebutkan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 tahun sejak masa berlaku STNK habis. Jadi di kesempatan kali ini kita akan simak sama-sama, dan yang pasti akan ada banyak manfaat yang akan Anda dapatkan kalau Anda mengikuti acara ini sampai selesai. Jangan lupa ada banyak door prize untuk Anda. Siapa yang beruntung untuk kesempatan hari ini? Tunggu saja sampai acara ini selesai. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman media ini tolong dibantu. Siap. Anda punya teman saudara, punya status WA tiap hari upload lah. Ya, kita punya status WA Samsat, setiap hari kita update untuk mengingatkan masyarakat supaya lihat dong, sekali-kali reminder, jangan ulang tahun doang. Ulang tahun si dia di reminder. Kenapa ulang tahun STNK nggak di reminder? Tiba-tiba, telat ya, ternyata. Untung sistem di Jawa Tengah, dendanya cuma 2%. Coba kalau di DIY itu dendanya 1 hari sama 1 tahun sama 25%. Kalau pajakmu 2 juta, dendamu tuh 500.000. Tapi Jawa Tengah cuma 2%. Pak Kasat, mau tanya Pak Kasat terkait dengan para pengusaha dan para pejabat yang menggunakan plat di luar Cilacap. Banyak para pengusaha di Cilacap menggunakan plat di luar Cilacap. Itu solusinya seperti apa menurut Bapak? Ya, kalau solusinya mungkin dari kami itu hanya memang terkait dengan penggunaan kendaraan di luar dari plat Cilacap, itu memang tidak ada aturan yang, namun kami nanti membicarakan kepada pimpinan, masing-masing pimpinan terkait dengan solusi-solusi yang itu aja. Cukup? Pak, nasib motor bodongnya itu akan seperti apa, Pak? Nasibnya kan tidak punya nasib. Kalau sudah bodong terkena pembodongan, mesti loko mencerit. Gak iso didaftarke mana. Silahkan dipajang di mburi rumah dadi memedi. Rumpon. Selamanya nggak bisa didaftarkan. Itu ketentuan undang-undangnya seperti itu. Itu bukan yang ngomong Alimin, undang-undang. Dibaca pasal 74. Sekali terhapus dari registrasi, goodbye, dia bukan lagi kendaraan bermotor yang bisa digunakan di jalanan. So, kalau tertangkap di jalanan Pak ini akan dibawa ke mana? Ya, itu polisi. Polisi, Pak Salman. Lakukan penindakan, ya, kita akan bawa ke kantor. Kita langsung taman hukum. Masuknya disita berarti ya Pak, karena udah gini ya. Oh, oke. Ya, kita kasih surat cinta.
Tapi tadi ada pertanyaan dari komunitas yang kendaraan tua itu kan bisa dibicarakan katanya. Bukan, maksudnya bisa diurus sebelum Pemberlakuan. pasal 74 itu pemberlakuan betul. Oh, oke. Makanya segera mau mengadu pembebasan BPN 2, pembebasan denda pajak. Jadi misalkan IU punya tunggakan 10 tahun, 15 tahun, itu sama saja dengan yang 6 tahun, bayarnya cuma 4 tahun pokok doang, tanpa denda. Murah banget itu. 4 tahun tunggakan sama tahun berjalan. Ya, misalkan 1 tahun pajaknya itu cuma 100.000 ya, berarti you cuma bayar 400 sama 100 yang tahun jalan, tahun ke depan 500.000 doang. Kalau nggak ada pembebasan pajak, Anda terkena hampir 700%. Karena setahunnya itu 48%. 48 kali 5 tahun kali 5, 48 kali 5 berapa? Banyak kan? Bisa langsung ngitung jadi umat lah. Mumpung bebas segera ini sampai tanggal 22 November. Ya. Nah, yang itu nunggak-nunggak sampai 10 tahun, 15 tahun yang moto-moto itu, motor tua, ya, segera dibuka. Mumpung masih ada pembebasan sanksi. Selama apa? Kalau menurut polisi, nomor rangkanya masih oke, mesinnya masih oke, BPKB-nya oke, STNK-nya yang dulu juga masih ada, orangnya masih hidup, yang atas nama itu. Kalau nggak itu berarti harus balik nama. Ya, oke? Oke, baik Bapak. Terima kasih Komisi DPRD Jawa Tengah. Mungkin secara singkat pertama sasaran acara hari ini Pak Bambang, peran serta DPRD Jawa Tengah terhadap acara hari ini begitu Pak Bambang. Ini kan agenda bersama tentunya antara Badan Pendapatan Daerah dengan Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Konteksnya adalah sebetulnya memberikan sebuah kesadaran kolektif ya. Kesadaran kolektif. Ya, pada kita semua, pada masyarakat tentang bagaimana pentingnya membayar pajak itu. Nah, seperti tadi materi yang saya sampaikan, dalam konteks untuk mendorong kemandirian keuangan berkaitan dengan sumber pendapatan yang dimiliki, itu hari ini kontribusi terbesar masih dari pajak kendaraan bermotor, pajak daerah. Betul. Jadi sebetulnya provinsi punya kewenangan 5 pajak daerah ya, tapi tetap paling besar itu PKB. Kira-kira hampir sampai 60 sampai 70. Komposisi tertinggi ya Pak Bambang ya? Tertinggi. Nah, sehingga ini tadi pertama karena itu merupakan sumber pendapatan yang sangat luar biasa kondisinya. Yang kedua, ini kan belum ada kesadaran kolektif antara masyarakat eksplorasi pembangunan. Sehingga pada saat jenengan memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas pemerintah, itu sejatinya itu adalah karena fasilitas yang dimiliki jenengan sendiri dengan cara membayar pajak. Sehingga inilah saya ingin lewat acara hari ini menjadi kesadaran kolektif bahwasanya yang namanya membayar pajak itu jangan sampai disuruh-suruh, jangan sampai karena ada persepsi yang salah ataupun mendasari karena ada sanksi, tapi benar-benar kesadaran terus sebagai sebuah perwujudan nasionalisme kita, kecintaan kita kepada negara ini. Karena pada dasarnya itu sebagai sebuah sebagai kontribusi kita terhadap kecintaan kita terhadap negara itu ya salah satunya ketaatan dan kedisiplinan membayar pajak. Saya kira itu. Satu lagi Pak Bambang mungkin, apakah ada konsep untuk memberikan insentif dari bantuan provinsi misalnya untuk ditambah porsinya dengan seiring meningkatnya pajak, Pak? Jadi kalau kita bicara tentang masalah itu kan ada regulasi yang mengaturnya. Iya, siap. Nah, kalau hari ini tentang undang-undang pajak dan retribusi daerah, memang proporsi dan komposisinya masih 70% untuk provinsi, 30% untuk daerah. Untuk daerah. Untuk kabupaten kota. Iya. Nah, sepanjang kalau kita ini kita akan mengikuti apa yang menjadi aturan saja regulasinya. Manakala nanti ke depan regulasinya ternyata lebih menitik beratkan untuk kabupaten kota ya kita lawan. Tapi sejatinya kayak gitu. Meskipun kita punya 70%, itu sejatinya nanti akan dikembalikan lagi ke kabupaten kota. Karena yang namanya APBD kita punya yang namanya pos namanya belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan itu untuk bantuan keuangan kabupaten kota, untuk membiayai proyek-proyek yang menjadi kewenangan kabupaten kota, sekaligus juga ada bantuan khusus kepada desa untuk membiayai pembangunan yang ada menjadi kewenangan desa. Dan kita kan untuk tahun 2022 ini itu kurang lebih 1,7 triliun bantuan dari provinsi yang diberikan desa.
Ya memang kalau kita bagi belum terlalu signifikan ya, karena kita punya 7.089 desa. Tapi ini akan terus kita tingkatkan sebagai program. Sehingga sebetulnya kabupaten jangan bicara tentang 37.000-nya, tapi sebetulnya banyak dikembalikan. Karena pada dasarnya yang punya rakyat dan yang punya wilayah kan kabupaten, provinsi kan tidak. Nah itu seperti kayak gitu. Terima kasih.